Silakan duduk. Salam. Saudara-saudara, ini hari apa? Kamis. Saudara, kita beribadah untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Setiap kita memperingati kenaikan Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan? Kenaikan Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan setiap kita beribadah memperingati kenaikan Yesus Kristus? Apa, saudara? Ada dua hal yang penting. Yang pertama, Yesus kembali ke surga menyediakan rumah bagimu. Dan yang kedua, Yesus memberi engkau amanat untuk dilakukan. Untuk jadikan segala bangsa muridku. Saudara, untuk urusan rumah di surga itu sebuah kepastian yang ditentukan bukan dari diri kita sendiri, tetapi pada kesempurnaan korban Kristus di atas kayu salib yang kita imani. Jadi kalau sampai saat ini kita masih ada di dunia ini, alasannya jelas. Pertama, rumah kita di surga belum selesai. Itu lebih aman, menghibur daripada belum ada. Iya. Karena Yesus berkata, aku menyiapkan rumah. Karena rumahmu belum selesai, bahannya belum dikirim. Lewat perbuatan-perbuatan baikmu yang menjadikan itu bahan di mana Tuhan mempertimbangkan kualitas rumahmu di sana itu seperti apa. Kan Tuhan berkata, kumpulkanlah harta di surga. Bahannya belum dikirim sih. Sebab yang kedua tidak dilakukan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Salah satu alasannya kenapa kita belum dipanggil pulang ke rumah Bapa, karena Tuhan masih kasih kita tugas untuk menjadi saksi di dunia ini. Salah satu alasannya mengapa saudara keserempet truk kok nggak mati. Karena Tuhan masih memberi tugas kepadamu. Alasannya kenapa saudara terkapar waktu COVID, kok nggak menghembuskan nafas terakhir? Karena masih ada tugas yang belum selesai saudara kerjakan. Alasannya mengapa saudara alami kesulitan, udah kacau balau, tetapi kok nafasnya masih aja ada. Masih ada tugas. Kalau orang berkata bahwa saudaramu meninggal karena sakit TBC ya, saudara bukan sakit TBC, kalau Tuhan lihat waktunya belum, TBC juga sembuh. Saudara, ada hamba Tuhan yang lehernya hampir mati karena digorok sama orang-orang yang menyerbu sekolah teologi itu di Cipayung waktu itu. Ada anak mahasiswa yang digorok benar-benar mau putus. Sudah dimasukkan ke kamar mayat karena sudah dianggap mati. Tetapi karena Tuhan berkata, tugasmu belum selesai. Hidup lagi tuh. Sampai sekarang melayani kemana-mana. Jadi kalau saudara belum game over sampai saat ini. Apa game over? Jadi belum mengembuskan nafas terakhir. Belum dipanggil Tuhan. Padahal penyakitnya tambah hari tambah banyak. Tetapi walaupun penyakitnya tambah hari tambah banyak, lagunya tetap tambah hari tambah cinta Yesus. Nah, walaupun penyakitnya banyak, itu ya. Karena tambah tua ya tambah banyak lah penyakitnya. Alasannya apa? Perintah kedua, aku masih punya tugas kepadamu. Aku masih berikan tugas kepadamu. Aku ingin engkau menjadi saksi-saksiku
di dunia ini. Amin. Panggilan ini ditujukan kepada orang yang menyebut dirinya murid Kristus. Di sini murid Kristus mana? Saudara murid Kristus? Kalau murid Kristus, saudara dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk menceritakan siapa Tuhanmu itu kepada orang lain. Untuk membagikan kehidupanmu yang hari demi hari disertai dan ditolong Tuhan. Untuk menceritakan kepada orang betapa Tuhan mengasihi hidupmu. Saya tanya lagi, siapa Tuhanmu? Yesus Fernandes? Ya. Siapa Tuhanmu? Enggak sampai separuh, Pak. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus, Pak. Yesus Kristus, Tuhan. Lengkap. Siapa Tuhanmu? Saudara-saudara orang Kristen mula-mula, kalau mereka ketemu, nggak ada yang namanya tos. Nggak ada yang namanya shalom. Nggak ada yang namanya apa sekarang. Salam di gereja serangkan aneh-aneh itu menurut saya. Iya kan? Ada yang berkata, luar biasa. Yes, yes, yes. Seperti ikut. Saudara, orang Kristen mula-mula ketika ketemu salam hanya satu. Antara mereka ketemu, mereka hanya memberi salamnya apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan salamnya begini nih, Dilan sini dia. Salamnya begini, kamu pegang tanganku gini. Gini. Nah gini, jadi begitu ketemu Yesus Kristus Tuhan. Kamu ngomong ya Yesus Kristus Tuhan juga. Ya, Yesus Kristus Tuhan. Nah, karena salam ini banyak orang Kristen ditangkap, dianiaya, masuk penjara, mati, dibunuh. Karena imannya seperti itu. Jadi bukan soal dasar luar biasa. Karena pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan itulah yang membuat ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang Kristen itu mati dianiaya. Siapa Tuhanmu? Apa alasanmu masih hidup sampai saat ini? Karena belum selesaikan tugasnya. Untuk bersaksi tentang Dia. Kalau kita diberi umur panjang, tetapi tidak mau bersaksi tentang Tuhan kita, itu ibarat sudah dikasih SK, tugasmu ini, gajimu sekian, bonusmu sekian. Itu namanya apa? Gabut. Iya kan? Itu namanya makan gaji buta. Mintanya diberkati setiap hari, tetapi tugasnya tidak dikerjakan. Coba katakan sebelahmu, kamu magabut enggak? Jangan-jangan di sini banyak yang magabut, maunya diberkati banyak, tetapi tugasnya tidak dikerjakan. Katakan tidak ada di sini. Enggak ada yang aku. Yuk kita lihat. Kita akan baca Kisah Rasul pasal 1. Kita akan lihat bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Tuhan sebagai saksinya. Karena kita masih hidup. Kita baca dulu ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Sampai 9 aja supaya kan kita lagi memperingati kenaikan Yesus. Supaya kalimat itu ada ya. Ayat 6 sampai 9 ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan bagi Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian,
Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Setelah berkata seperti itu, Yesus terangkat naik ke surga. Makin lama tidak kelihatan. Berarti ini pesan terakhir kepada murid-murid sebelum Yesus meninggalkan mereka. Pesan terakhir, pesan penting enggak? Dedi Manurung, apakah engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus? Bukan mencintai si Noni itu, Pak. Belum ada dia. Ya. Kalau mencintai Tuhan Yesus, pesan terakhir bagi kamu sebelum Yesus naik ke surga, engkau adalah saksiku. Itu kalau yang ngomong seperti itu opungmu. Jadi opung bentar lagi dipanggil Tuhan nih. Nanti kalau opung meninggal, opung dikuburkan di kampung ya. Kampungmu mana kalau Manurung itu ya? Ya? Porsea, di Porsea ya. Tapi Pung nggak punya duit, nggak mau tahu, pokoknya kubur di sana. Ketika setelah itu opungmu meninggal, kamu ingat betul nggak pesannya? Kamu akan berjuang ngumpulin dana nggak untuk ke sana? Ya, opung udah mati nggak tahu lah. Gitu. Tapi sebelum meninggal opungnya, Dedi, kalau kamu nggak sungguh-sungguh kuburkan aku di Porsea, aku akan menampakkan dirimu, aku cekik kau. Itu namanya takut. Tetapi karena cintanya, akan kumpulkan uang sedemikian rupa karena keluarga besar, opung semuanya ada di Porsea ya Dedi ya. Berusaha, kerja keras untuk kumpulin duit supaya bisa membawa. Jadi dikuburkan dulu di Jakarta. Setelah itu digali lagi kuburnya. Kan banyak orang Batak yang pindahkan tulang itu. Iya kan? Biayanya mahal sekali. Kenapa seperti itu? Alasannya selain kadang-kadang sih harga diri gitu ya. Tetapi kalau alasannya kasih itu akan berjuang luar biasa. Itu hanya permintaan opung untuk dikuburkan. Rela kerja keras ngumpulin duit begitu banyak. Untuk apa? Memenuhi permintaan terakhir. Ini permintaan Tuhan Yesus yang katanya engkau cintai. Katanya sih, katanya engkau kasihi. Katanya engkau sembah. Bagaimana mungkin kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan itu? Nah, kalau kita kesulitan, itu masalah lain. Tetapi kerinduan untuk melakukan itu harus berkobar-kobar di hati kita. Apa yang menghambat? Bagaimana kita bisa memenuhi panggilan itu? Kita harus menyingkirkan semua hambatannya. Saudara-saudara, kira-kira apa yang menghambat kita untuk tidak bisa bersaksi? Apa sebabnya? Kenapa dari mulut kita kok sulit sekali ya berkata kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untukmu. Tuhan Yesus ingin engkau keluar dari hidupmu yang rusak ini, yang gelap ini. Mengapa sulit? Kalau ngajak teman, yuk makan soto yuk, di sana enak. Semangat sekali itu. Sepertinya soto itu yang membuat dia masuk surga. Tetapi kalau cerita tentang kabar baik, orang bisa ke surga. Kok sulit? Hambatannya di mana? Hambatannya di mana? Hambatannya di mana? Ya, betul. Yang keluar, ya. Cukup untuk 100. Konsumsi. Ya, saudara-saudara, hambatannya di mana? Kenapa sih kita tidak mau bersaksi? Takut. Takut sama siapa? Takut ditangkap. Takut sama orang. Kalau kita bersaksi. Pertanyaannya, apakah kita menghina dia?
Mengapa kita takut orang marah? Kita nggak menghina. Alasannya takut. Alasan yang lain, malu. Saudara sedang cerita siapa? Orang narapidana yang berbuat kejahatan, yang akhirnya disalibkan sebagai penjahat terkutuk? Atau saudara sedang bicara tentang penebus dosa, tentang Tuhanmu, tentang juru selamatmu? Kalau saudara sungguh-sungguh percaya dia Tuhan dan juru selamatmu, kenapa malu dengan dia? Sementara kalau di gereja, sepertinya saudara sudah dekat nyundul langit saja. Kalau memuji Tuhan, sepertinya sudah dekat pintu sorga. Tetapi begitu keluar kok malu. Saudara-saudara, ini problem orang Kristen. Hambatannya itu sebenarnya bukan orang yang akan kita berikan kesaksian. Hambatannya itu sebenarnya bukan karena orang mungkin akan mengancam kita. Atau hambatannya bukan karena kita nggak pinter. Bersaksi itu beda dengan ini ya, pemahaman Alkitab ya. Bersaksi itu bercerita. Kalau bercerita, bisa nggak ceritakan sesuatu yang membuat kita senang? Bisa nggak? Bisa kan? Hanya bercerita. Bukan pemahaman Alkitab, bukan PA. Bukan diskusi Alkitab, apalagi berdebat. Tetapi cerita pengalamanmu. Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria setelah itu bertobat, dipulihkan Tuhan, pulang ke kampungnya di Sikar. Di Sikar dia cerita kepada orang-orang kampung, aku sudah bertemu orang yang tahu siapa aku. Kemudian dicerita, mungkinkah dia juru selamat? Yesus menyeberang danau untuk membebaskan orang Gerasa yang diperbudak oleh ribuan setan. Setelah bebas dia ingin ikut Yesus. Yesus berkata, enggak usah ikut aku. Kamu di sini saja ceritakan kepada orang-orang di kampungmu. Apa yang aku lakukan kepadamu. Cerita begitu enggak bisa? Astagfirullahaladzim. Saudara, ini serius loh. Kekristenan itu pusatnya pada salib. Iman kita pusatnya pada peristiwa salib. Kalau kita malu cerita tentang salib, kita sebenarnya sedang meragukan apa yang kita imani sendiri. Kalau kita malu cerita tentang apa yang dilakukan Tuhan lewat karya salib, berarti kita sendiri sebenarnya tidak terlalu yakin bahwa itu sesuatu yang istimewa, itu sesuatu yang berharga. Makanya tidak heran diguncang sedikit jatuh dalam dosa. Makanya tidak heran disenggol cewek sedikit setiap hari pelayanan di gereja akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena gak terlalu yakin bahwa jadi orang Kristen itu istimewa. Tidak terlalu serius pengorbanan Yesus bagi dia. Dia tidak begitu bangga sudah diselamatkan Yesus Kristus. Kalau kita bangga dengan diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kalau kita begitu bangga dan bersyukur atas diri kita yang diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Jadi murid-murid Kristus. Maka kita akan singkirkan hambatan-hambatan yang mengganggu kita untuk bersaksi. Singkirkan hambatan. Hambatan itu ada dalam diri kita sendiri. Bukan karena nggak tahu banyak ayat, bukan karena nggak pintar ngomong, bukan karena orang-orangnya galak-galak, takut nanti saudara akan dibunuh. Enggak. Ini yang dikatakan oleh ayat 6, kita perhatikan lagi. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid pada masa itu ternyata punya hambatan dalam dirinya.
Yang pertama, pemahaman yang salah. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi yang mereka pikirkan hanya kerajaan Israel. Ini namanya salah ajaran. Salah memahami pesan Tuhan. Salah memahami kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus berulang-ulang berkata tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah, tetapi murid-murid yang dipikirkan, Tuhan kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Ini bicara apa? Hambatan dalam diri kita. Pengajaran salah membuat orang akhirnya tidak bisa jadi saksi Kristus yang benar. Akhir-akhir ini begitu banyak ajaran yang begitu mempengaruhi banyak orang Kristen. Saudara bisa cek ajaran sehat atau enggak sehat. Ajaran yang sehat selalu menekankan pentingnya jadi saksi Kristus. Ajaran yang sehat selalu mendorong saudara untuk bercerita kepada dunia ini tentang Tuhan yang mengasihi manusia berdosa. Tetapi ajaran yang tidak sehat, walaupun diucapkan manis, disukai banyak orang, pasti nggak usah bersaksilah, masing-masing kan agamanya sendiri-sendiri, nanti menyinggung orang lain. Saudara, siapapun dia, itu nabi palsu. Akhirnya menjadikan Yesus hanya sebatas orang Kristen saja. Penebusan Kristus di atas kayu salib hanya untuk orang Kristen saja. Saya tanya, siapa yang lahir ceprot langsung Kristen? Kan nggak ada. Lalu kok ada orang yang membatasi Yesus itu hanya menembus dosa orang Kristen? Kita semua lahir nggak langsung Kristen kan? Ada yang lahir langsung ceprot gitu, langsung haleluya, haleluya. Nggak nangis, nggak juga kan? Atau begitu lahir ceprot, ceprot. Begitu lahir ceprot, langsung ngucapin pengakuan iman rasuli. Nggak ada. Semua itu jadi Kristen itu dalam perjalanan hidupnya. Bahkan walaupun lahir dari keluarga Kristen, dia sungguh-sungguh jadi Kristen. Mungkin setelah remaja, setelah pemuda, setelah dewasa, dia ambil putusan pribadi untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau orang membatasi penebusan Kristus hanya untuk orang Kristen, pengajaran sesat. Kelihatannya saya harus sering ingatin tentang berbagai fenomena seperti itu karena semakin banyak. Dan itu banyak orang Kristen nggak sadar. Pengajaran sesat selalu memotivasi jemaat. Yuk kita bersaksi, yuk. Yuk kita bawa jiwa, yuk. Yuk kita berdoa untuk orang-orang yang tersesat, yuk. Supaya dipulihkan Tuhan, supaya dibawa pulang kepada Tuhan. Selalu ada belas kasihan terhadap orang-orang tersesat. Hambatannya pada diri sendiri karena ajaran yang salah nih. Jadi hanya memahami sebagian, tidak sungguh-sungguh cermat dengan apa yang diajarkan Tuhan. Yesus bicara kerajaan surga, dia berpikir kerajaan Israel. Berarti dipulihkan Tuhan. Tentang kerajaan Allah bersifat rohani dan Kristen yang nilai hidupnya sangat pragmatis sekali. Artinya yang penting masalahku selesai hari ini. Yang penting urusanku selesai hari ini. Jadi kalau aku sakit cepat sembuh. Kalau nggak punya duit cepat punya duit. Kalau nggak punya pekerjaan cepat punya pekerjaan. Kalau tidak punya apa lagi? Pokoknya semuanya maunya cepat. Sesuai dengan yang aku sedang alami saat ini. Orang pragmatis itu maksudnya orang yang selalu berpikirnya itu gimana cara gampangnya untuk menyelesaikan masalahnya mungkin. Orientasinya pada cepat selesai masalahnya. Makanya murid-murid berkata, masa ini pulihkan segera. Kalau hanya dikutip kalimat ini kelihatannya doa yang bagus. Tetapi kalau lihat konteksnya, makanya saudara kalau baca Alkitab dengan asal-asal comot sana comot sini lalu buat kesimpulan, sepertinya itu doktrin yang utama. Masa kini, berarti pengennya hari ini dong. Ini zamannya ini. Engkau sudah nyatakan kuasamu luar biasa, engkau lakukan mujizat luar biasa.
Bahkan engkau disalibkan, mati, bangkit lagi. Tidak ada satupun yang bisa kalahkan engkau berarti. Nah, kalau engkau akhirnya jadi raja, wah luar biasa kan? Coba, kalau raja itu bisa mati, bisa bangkit. Ada badai tinggal berkata, diam kau. Ya, kalau yang rajanya namanya Manurung, diam kau. Nah, gitu ya. Kok saya ingatnya Manurung terus. Bisa aja, itu pragmatis namanya. Menghindari, saudara-saudara, sebagaimana kematian itu misteri. Saudara nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Mungkin saudara doanya tadi siang masih umur panjang. Dan bayangan saudara umur panjang sampai 90 tahun. Tetapi bisa juga umur 50 tahun Tuhan panggil. Bisa juga umur 70 Tuhan panggil. Itu waktunya Tuhan. Makanya jawaban Yesus jelas sekali di ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan sudah punya jadwal. Allah sudah punya jadwal. Dan kita tidak tahu. Apalagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa di surga sudah punya jadwal. Makanya kembali saya ingatkan, kalau ada pengkhotbah bilang bahwa Yesus akan datang 17 Agustus 2024, pasti sesat. Atau kalau tidak, Yesus datang pada 2 Februari tahun depan, ulang tahun saya. Itu pasti sesat, apalagi saya ngomong, berarti saya guru sesat. Karena Yesus sendiri berkata apa? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Anak juga. Yesus sebagai manusia tidak tahu agendanya Bapa. Makanya dia pulang dulu, baru nanti tahu kapan jadwalnya. Lalu ada pendeta yang berani-beraninya bilang Yesus datang kedua kali malam Jumat Kliwon tanggal berapa. Lalu di mana? Itu jelas pengajar palsu. Pengajar palsu. Saudara, biarlah waktu di misteri hidup kita jalani dengan pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Justru nilai hidupnya di situ itu, nilai imannya begitu itu. Saya tetap setia melayani walaupun ada masalah. Saya tetap setia melayani walaupun ada banyak pergumulan. Saya tetap cinta Tuhan walaupun ada yang membenci saya gara-gara saya percaya Yesus. Tetapi saya tetap setia. Kemudian dalam perjalanan Tuhan tunjukkan pembelaannya. Tuhan tunjukkan pertolongannya. Di situ misteri waktu itu indah sekali. Kalau kita tahu semuanya kan kita jadi hitung-hitungan. Yang ini enggak lah. Sebab nanti akhirnya begitu. Yang ini enggak lah. Lalu saudara berimannya gimana? Kan kita harus beriman kepada Tuhan. Beriman itu kita pengharapan. Pengharapan itu artinya kita tidak jadi di depan tapi kita tetap percaya. Makanya kita punya pengharapan itu. Dalam hidup ini lebih banyak proses seperti itu Tuhan pakai. Saya sangat percaya mujizat. Tetapi tidak semuanya itu wujudnya mujizat. Mujizat itu artinya kan sesuatu yang melampaui kenormalan. Misalnya orang sakit. Saya dalam perjalanan saya dari remaja sampai sekarang melihat banyak mujizat terjadi. Dan beberapa hal saya alami mujizat Tuhan. Kakinya pendek sebelah, didoakan. Yang pendek sebelah itu bisa bergerak. Dan saya lihat gerakannya itu. Didoakan langsung. Jadi, tetapi apakah semua pasti begitu? Enggak. Orang sakit didoakan. Ada satu keluarga yang sakit tumor didoakan. Begitu didoakan rontok itu, langsung sembuh. Tetapi apakah semua begitu? Enggak. Ada waktunya orang berproses. Tetapi kepastiannya Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan tetap mau melakukan sesuatu untuk kebaikannya. Dan jika Tuhan mau, maka kesembuhan itu akan terjadi. Bahkan pasti terjadi. Tetapi waktunya, waktu Tuhan. Waktunya Tuhan, saudara. Jangan jadi orang pragmatis. Tetapi jadilah orang yang mencintai proses. Semuanya itu ada prosesnya kalau ikut Tuhan itu.
Itu ada prosesnya, ya. Ada prosesnya. Kalau sudah berproses dengan baik, kita nggak minta pun Tuhan kasih. Perumpamaan talenta. Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih berapa? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Lalu yang 1 merasa, aku kok sedikit sekali, nggak seperti yang lain. Tuhan nggak adil nih. Lalu aku kok punya sedikit. Dia tidak makan, padahal sudah dipercaya Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan apa? Tuhan itu memberi sesuai kesanggupan. Tuhan lihat kamu sanggup enggak? Sanggup itu bicara 2 hal. Yang pertama, kemampuan untuk mengelolanya. Yang kedua, kamu bisa mempertanggungjawabkannya enggak? Jangan-jangan kalau dikasih 5 talenta, itu kamu sia-siakan. Sekarang masih sering saku kurata. Duitnya sedikit, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tetapi nanti duitnya ditambah Tuhan, diberkati lebih banyak. Tidak naik angkot lagi, tetapi mulai ada motor. Wah, parkir di depan, gitu kan, NMAX ya. Itu semakin diberkati Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Bisa beli mobil. Begitu beli mobil, kita coba yuk sampai ke Bogor yuk. Kita coba yuk. Akhirnya hari Minggu dicari-cari Pak Andreas. Minggu ini nggak datang kemana? Maaf Om, saya lagi liburan sama keluarga, nginap di villa di Puncak. Titip salam untuk Tuhan Yesus ya, kurang ajar. Itu artinya apa? Tidak bisa dipercaya. Tuhan lihat, belum sanggup kamu, belum sanggup. Belum sanggup. Tetapi kalau sanggup, nggak minta aja dipercaya kok. Jadi siapa yang pengen punya mobil? Wah, cuma 1, Pak. Ya udahlah. Nanti kita buat undian ya. Iya, 50 tahun lagi. Setia dengan perkara-perkara yang kecil. Ikuti prosesnya. Kalau memang cuma segini, kelola dengan baik. Nikmati dengan baik. Nggak usah lihat yang lain dan iri dan pengen seperti itu. Enggak. Berapapun berkat yang Tuhan percayakan kepadamu, kelola dengan nikmati dengan baik, bersyukur atas hal itu. Banyak orang tidak mau berpikirnya selalu, aku belum punya ini, aku nggak bisa ini, aku belum lakukan ini, makanya aku belum melakukan, belum jadi saksi Tuhan. Aku belum alami ini, makanya aku belum bersaksi. Berpikirnya itu selalu, aku belum punya, aku belum sampai di sini. Akhirnya sampai dipanggil Tuhan, nggak bersaksi. Katakan tidak ada di sini. Oh, ada di sini. Oke, kita lihat. Yang kedua, bisa menjadi saksi Tuhan. Tadi ya, singkirkan semua hambatan dalam diri kita. Jadi kita sendiri yang bisa menyingkirkan, bukan orang lain. Pak Pendeta nggak bisa singkirkan hambatan di hatimu. Kalau kamu takut dan malu, masa pendetanya suruh menghilangkan kemaluanmu? Kemalu. Nggak mungkin juga. Iya kan? Itu singkirkan sendiri. Lalu yang kedua, sadari kuasa yang ada dalam dirimu. Ayat 8, kita baca lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sampai sini dulu, ya. Kamu akan menerima kuasa, sadari kuasa yang Tuhan berikan dalam diri kita. Saudara-saudara, waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Nanti setelah itu kan 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus. Tetapi kalau kita beribadah itu memperingati pencurahan Roh Kudus. Karena sudah dicurahkan. Sebagai orang Kristen, kalau kita baca di Efesus misalnya. Efesus, kalau saudara percaya, Korintus dulu, Korintus. Kalau kita bisa menyebut Yesus Tuhan, itu Roh Kudus bekerja di hati kita. Berarti di hati kita sudah mulai dijamah Roh Kudus. Kalau kita Yesus, maka kita akan menerima keselamatan secara utuh. Jaminannya apa? Kita kan belum masuk surga.
Jaminannya apa? Roh Kudus berdiam di hati kita. Berarti setiap orang yang sudah percaya menerima Yesus Kristus sudah dilahirkan kembali. Dalam dirinya berdiam Roh Kudus. Amin. Dalam dirimu ada Roh Kudus. Cuma Roh Kudus ini akan menolong kita kalau kita memang nggak mau bergerak. Karena saya nggak akan banyak bicara tentang Roh Kudusnya ya. Nanti minggu aja. Oh enggak, minggu ketiga ibadah di sini. Enggak, di Harmoni kan pagi. Gantian Pak. Ini hari ini kan ceritanya kakaknya ngunjungi adiknya. Karena 2 kali adiknya ngunjungi di Harmoni itu. Ini kakaknya ngunjungi adik-adiknya gitu ya. Ada kuasa. Kuasa itu maksudnya kemampuan atau kekuatan. Ada beberapa bahasa yang dipakai di Alkitab, yang dipakai di dunamis. Dunamis itu artinya kekuatan atau kemampuan. Menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atasmu. Engkau bisa berkata dan percaya dengan imanmu, Yesus adalah Tuhan. Itu Roh Kudus turun atasmu. Ketika engkau dilahirkan kembali, itu Roh Kudus ada dalam dirimu. Berdiam dalam dirimu. Berarti setiap orang Kristen yang sudah dilahirkan baru seperti itu, punya kuasa, punya kemampuan, punya kekuatan untuk bersaksi. Amin. Sadari kuasa ini. Kadang-kadang ini pelajari kenapa banyak orang Kristen enggak bersaksi. Saya dulu di desa ya, senang sekali kalau bersaksi itu. Saya mulai ke gereja aktif itu kelas 1 SMA, kemudian kelas 3 lah. Kalau liburan kerjaannya hanya gimana jangkau teman-teman supaya bisa ikut ke gereja. Begitu di Jakarta, astagfirullahaladzim, susah. Ada aja alasannya. Salah satu alasannya merasa nggak mampu. Kalau nggak problemnya yang pertama tadi. Pengajar sehat ya. Pengajarannya nggak tepat. Dan hambatan paling besar kan dalam diri. Sangat terkait sekali dengan yang namanya gambar diri. Konsep diri. Ada banyak orang walaupun sebenarnya tahu kebenaran firman Tuhan, dia punya kuasa, tapi tidak melakukannya. Tadi, rasa malunya lebih besar daripada keyakinannya akan kebenaran firman. Ketakutannya ditolak orang lebih besar daripada keteguhan imannya terhadap firman Tuhan. Tetapi kita saat ini sudah tahu ya, bahwa dalam diri kita ada kuasa untuk bersaksi. Amin ya. Pulang dari tempat ini, kalau ada kesempatan langsung cerita. Modalnya hanya cerita saja. Dah, nggak usah kutip ayat kalau emang nggak ngerti. Malah salah nanti. Ya, nggak usah kutip ayat. Cerita saja pengalamanmu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Apa yang dilakukan Tuhan dalam hidupmu. Ada kuasa dalam dirimu. Nanti yang ketiga, miliki kerajaan Allah. Banyak visi kerajaan Allah itu seluruh muka bumi ini dipenuhi kemuliaan Allah. Seluruh dunia sudah mendengar kabar keselamatan. Karena Yesus itu mati di atas kayu salib menebus seluruh umat manusia. Dari generasi ke generasi. Visi Tuhan adalah semua generasi di muka bumi ini dengar kabar Injil. Dengar kabar bahwa Yesus mengasihi mereka dan sudah mati untuk menebus dosa-dosa mereka. Itu visi kerajaan Allah. Tetapi banyak orang Kristen termasuk gereja-gereja memperkecil visi itu hanya visi untuk gerejaku. Bagaimana caranya supaya gerejaku penuh, hanya berpikir seperti itu.
tidak berpikir bahwa bagaimana caranya pelayanan kita punya dampak yang luas. Orang Kristen juga berpikir begitu. Yang penting aku harus doakan dan supaya isi keluargaku percaya Tuhan Yesus. Lalu suka pakai ayat nih, tetapi itu juga pemahaman yang salah. Berkata begini kan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, lalu ada tafsiran, berkata itu sebenarnya tafsiran, sebenarnya penerapan. Kalau lengkap nggak salah, tetapi orang berkata begini, Yerusalem itu rumahmu, makanya kalau mau melayani keluargamu, sebelum keluargamu beres, jangan melayani dulu. Saudara, Yesus melayani keluarganya dulu atau melayani orang lain? Bahkan orang nggak, saudara-saudaranya nggak percaya Yesus loh. Yesus datang ke Nazaret diusir. Nah kalau Yesus hanya berpikir keluarga Yusuf, Yesus tidak akan selamat dunia. Karena visi seluruh umat manusia. Kalau murid-murid Yesus, yang 12 orang itu, visinya hanya keluarga selamatkan baru melayani orang lain. Mereka tinggalkan keluarganya semua tuh. Ikut Yesus kemana-mana. Tua si Petrus itu sakit pun kan baru bisa melayani karena kebetulan dekat di situ. Ini pemahaman yang keliru. Memang betul, melayani itu mulai dari orang yang dekat dengan kamu dulu lah bersaksi itu. Tetapi jangan gitu terus. Lah kalau kita punya saudara, kita bersaksi, kita doakan tetap aja keras hati. Masa 1 tahun kita hanya berpikir dia terus. Sementara tetangga kita, teman kita membutuhkan dan hatinya terbuka terhadap Injil keselamatan. Kita hanya ngurusin orang yang keras hati. Jangan. Strategi penginjilan itu yang menerimamu fokus di situ. Siapa orang yang terbuka untuk engkau layani, fokus di situ. Misalnya, ngobrol dengan Dilan. Kalau Dilan misalnya ngeles aja. Ngeles kan, piano, les, gitar, les, ngeles aja begitu kan. Saya nggak akan fokus ke dia, saya doa. Oke, setelah itu saya beralih nih. Oh, Pak Cecin. Pak Cecin ini terbuka nih. Saya akan fokus dia. Untuk sementara saya cukup taruh nama Dilan dalam pokok doa saya. Tetapi waktu saya, perhatian saya pada Pak Cecin, orang yang terbuka. Bahkan Yesus tegas, kalau engkau masuk sebuah rumah, menolak engkau, tidak menerima salammu, keluar dari rumah, kebaskan ujung jubahmu. Artinya, nggak usah dipikirin. Orang yang keras hati, nggak usah dipikirin. Maksudnya, tidak jadi prioritas dulu. Nanti kita 10 tahun orang keras hati, kita nggak menghasilkan buah. Itu Andreas kan? Yang tadi diikuti Pak Hasan kan? Iya kan? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih. Kita tidak akan pernah menghasilkan buah kalau hanya melayani pikirnya satu orang yang keras hatinya kayak Yudas Iskariot itu. Sulit, tidak. Itu bukan berarti nggak mengasihi, enggak. Itu namanya strategi sebagai saksi. Bukan karena Yesus ajarkan begitu. Ajarkan begitu. Miliki visi kerajaan Allah. Jadi kalau saudara melayani satu orang, saudara pengen jadi saksi di keluarga besarmu dulu nih. Kok tertutup hatinya, jangan fokus di situ. Doakan aja dulu. Saudara perlu pikir, mungkin ada tetangga, ada teman. Jadi tidak harus Yerusalem terus. Di kota lain. Kalau di situ ternyata enggak, mungkin di teman kerja. Atau mungkin dalam perjalanan nih, naik pesawat. Di sebelah kita, ngobrol-ngobrol, dia terbuka. Layani dia. Walaupun beda kota, di follow up setelah itu. Maksudnya miliki visi kerajaan Allah. Saudara bisa dipakai Tuhan
untuk jadi saksi siapapun, dimanapun, kapanpun saudara berada. Di Yerusalem ada aniaya. Ketika ada aniaya, mereka terpaksa harus tinggalkan kota Yerusalem. Kenapa? Tapi aniaya, mereka akhirnya terserak kemana-mana. Dimanapun mereka berada, mereka bersaksi. Saya nggak lanjutkan, ini khotbah saya minggu ketiga lagi. Itu saudara. Jadi 3 hal ya, gimana kita menjadi saksi Tuhan. Yang pertama, saudara punya tanggung jawab, singkirkan hambatan-hambatan dalam dirimu. Nggak usah salahkan orang lain, nggak usah salahkan pendetamu, gerejamu, atau teman-teman gerejamu, enggak. Tetapi hambatan dalam dirimu itu dibereskan dulu. Rasa takut, rasa cemas, rasa malu, rasa apa sajalah. Begitu ya, rasa males pokoknya itu disingkirkan. Kalau saudara tidak mau menyingkirkan hambatan itu, selamanya sampai Tuhan panggil, saudara tidak menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Dan yang kedua saudara, saya ada kemampuan dan kekuatan. Miliki visi kerajaan Allah. Saudara, satu orang bukan hanya dia saja. Orang lain pasti akan Tuhan beri kesempatan. Dia juga tak lagi, bukan dia memang, mungkin yang lain ini. Gitu saja tuh udah. Jadi saudara juga ringan, nggak stres dan juga nggak tersinggung atau tawar hati. Enggak, kalau dia nggak mau ada yang lain yang Tuhan percayakan kepada. Juga nggak mau ada yang lain lagi. Itu jangan-jangan setelah itu saudara menginjili Presiden Afrika. Siapa Presiden Afrika? Tuhan bisa pakai ujung bumi.